Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh, didukung oleh Inilah area Assalamualaikum pemirsa indahnya Ramadan yang dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Momen nuzulul Quran adalah salah satu momen yang berharga selama Ramadan yang sayang untuk dilewatkan. Nuzulul Quran merupakan peristiwa diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang kerap diperingati umat Islam setiap tanggal 17 Ramadan. Di Indonesia, nuzulul Quran diperingati dengan cukup istimewa dan beragam. Ada yang memperingatinya dengan menyelenggarakan khataman Quran, tadarus Quran, ceramah keagamaan, hingga melakukan pawai di jalan raya. Banyaknya peringatan nuzulul Quran yang dilakukan masyarakat di Indonesia karena sebagai pengingat bahwa Al-Quran telah diturunkan untuk manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Yang lebih penting dari itu adalah peringatan nuzulul Quran dapat membuat manusia bisa lebih memahami isi Al-Quran dan mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Lantas, hikmah apa sajakah yang terkandung dalam nuzulul Quran bagi manusia? Simak penjelasannya dalam indahnya Ramadan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa bertemu di indahnya Ramadan. Tentunya bersama saya Hilbram Dunar dan menemani Anda menikmati santap sahur. Guru-guru kita juga sudah hadir di studio. Ada Kiai Sumarno Syafi'i. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustadz Azhari Nasution. Assalamualaikum Ustadz. Dan juga Gusan. Assalamualaikum. Tadi kita sudah melihat tayangan tentang perayaan dari Nuzulul Quran yang dilakukan oleh banyak orang dengan berbagai macam cara. Nah, menarik kalau kita bahas topik itu di kesempatan kali ini. Mungkin saya langsung memulai dari Gusan sendiri, membahas mengenai Nuzulul Quran. Sebenarnya bagaimana sih prosesnya dan apa makna di dalamnya? Ini sangat mendalam sekali bagi umat Islam terutama ya. Karena kita punya Nabi yang diberikan mukjizat yang sampai sekarang masih bertahan bisa menjadi pegangan hidup kita. Ya. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, ada sebuah proses yang dialami oleh Nabi yang tidak semuanya orang bisa melakukannya, yaitu tahannus. Dan di situ ada sosok wanita yang sangat kuat sekali mendampingi Nabi naik gunung setiap hari membawa makanan. Ini yang harus kita perhatikan. Selama ini kan proses nuzul Quran hanya nuzul Quran saja. Ya. Tapi ada seorang wanita kuat. Ya. Yang harus kita apresiasi karena beliaulah yang membuat Nabi secara mental kuat untuk mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Nah, proses tahanus ini penting untuk menginspirasi pada kita semuanya. Ya. Untuk mendapatkan sesuatu itu harus ada upaya, harus ada kekhususan, harus ada maksimalitas kita di dalam proses beribadah kita. Ya. Nah, ini saya kira nuzul Quran bukan hanya sekedar turunnya Al-Quran saja, tapi harus kita pahami tentang bagaimana prosesnya sehingga Nabi pantas menerima wahyu berupa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beserta faktor-faktor pendukung lainnya. Betul ya, Gus, sekali. ya. Ya. Bagaimana Ustaz? Para ulama berbeda pendapat bagaimana proses turunnya Al-Quran. Salah satunya Syekh Ali As-Sabuni, salah seorang pakar tafsir, mengatakan dalam At-Tibyan, beliau mengatakan proses turun landingnya Al-Quran di bumi ada dua tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Lauhul Mahfuz itu pusat administrasi ilahiyah. Turun dari sana ke langit dunia, jumlatan wahidatan, sebundel, artinya sekumpulan Al-Quran utuh. Oke. 30 juz. Lalu kemudian proses yang kedua, itu proses yang pertama terjadi menurut banyak mu'arrikh, banyak pakar sejarah mengatakan turun pada tanggal 24 Ramadan. Ada yang berpendapat 17 Ramadan. Tapi permasalahan tanggal tidak terlalu penting. Substansinya adalah Al-Quran turun. Ya. Nah, proses yang kedua, setelah dari langit dunia, Al-Quran diturunkan ke bumi ini. Ke bumi ini, najman, tadarrujan, bertahap. Selama 23 tahun, selama masa periode
sejak dilantiknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi sampai wafat di Madinah. Begitulah Al-Qur'an terus berproses. Ya. Al-Qur'an diturunkan kepada nabi ketika nabi melakukan tradisi tahannuf atau tahannuf. Tahannuf adalah upaya nabi berkontemplasi di Gua Hira. Di Gua Hira mengasingkan diri dari hiruk pikuk kondisi jahiliyah yang terjadi di sana waktu itu. Bukan Nabi kemudian tidak peka terhadap masalah kemasyarakatan. Oh ya udah deh saya Bukan frustasi. tahannuf aja deh. Bukan Iya. frustasi. Iya. Aduh susah nih. Saya cari aman sendiri. Bukan itu. Semua upaya sudah dilakukan, tetapi cara terbaik waktu itu adalah mengasingkan diri. Karena jika tidak, akan ada potensi terkontaminasi dengan budaya jahiliyah yang sangat mengakar ketika itu. Lalu kemudian tradisi ini bertahun-tahun dilakukan oleh Nabi, kontemplasi di Gua Hira itu. Lalu kemudian Nabi mengalami mimpi. Nah di sini. Nabi mengalami mimpi 6 bulan. Berturut-turut Iya. Nabi didatangi makhluk yang kemudian isi mimpi ini terjadi secara kenyataan. Makhluk itulah yang kemudian Jibril alaihi salam. Ya. Para ulama mengatakan ketika Nabi mimpi 6 bulan berturut-turut, inilah wahyu pertama yang turun kepada Nabi. Oh. Oke, tapi kalau pertanyaannya, wahyu apa yang pertama turun dalam bentuk Al-Quran? Ya. Surah Al-Alaq. Ya. Iqra bismi rabbikal Ya. ladzi khalaq. Tapi kalau pertanyaannya umum, wahyu yang pertama turun Oh, apa? oke. Mimpi. Mimpi dulu. Ar-ru'yah as-salihah. Mimpi yang benar yang diturunkan Allah 6 bulan berturut-turut, tanda bahwa Rasul dilantik jadi Nabi. Ya. Kira-kira begitu. Kiai, ketika kita bicara tadi mengenai mengasingkan diri, itu berarti tahanus, iya, atau tahanuf tadi ya. Itu berarti ada sebuah prosesnya untuk bisa menerima wahyu dari Allah, begitu. Kenapa harus tahanus? Iya. Yang menjadi pertanyaan ya Iya. kan. Nah, tahanus yang dilakukan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW, di samping adalah tadi yang sudah dijelaskan, yang utama dan pertama adalah Nabi ingin mengukuhkan dalam penguatan dirinya kepada Allah. Ya. Untuk mendapatkan satu jawaban problematika yang dialami ketika itu di tengah-tengah kondisi masyarakat. Ya, yang sudah di luar kemampuan dan logika akal manusia untuk bisa membenahi. Iya. Dan ini yang paling berat. Makanya Rasul diberikan satu mukjizat ilmiah. Ya, ada kauniyah, ada ilmiah. Maka ilmiah ini nggak bisa hilang. Kalau kauniyah bisa terjadi dalam sejarah seperti peristiwa Nabi Allah Musa membelah lautan, kemudian Nabi Isa dan segala macam dan nabi-nabi yang lainnya. Justru baginda Rasul mendapatkan ini adalah menjawab untuk bagaimana menyelamatkan kehidupan manusia, liyukhrijan nas minadz-dzulumati ilan nur. Menyelamatkan manusia ternyata bukan dengan satu mukjizat power kekuatan saja. Dan itu sudah dialami oleh Nabi. Bahkan Nabi dilecehkan, Nabi dihina, Nabi dicaci maki. Tapi ketika nanti ilmiah yang membuka akal pemikiran manusia dan kesadaran manusia, maka disitulah orang akan bisa mengerti apa yang dibawa oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, kepentingan tahanus ini adalah untuk membersihkan diri manusia. Nah, bagaimana kita menservis diri kita, mencas diri kita. Di saat kita mengalami kegoncangan, kita perlu yang namanya ada tahanus. Menenangkan diri. Menenangkan diri. Kondisi yang dihadapi setiap manusia, pasti manusia akan menghadapi gejolak dalam kehidupannya. Dengan berbagai macam masalah dan problema yang akan dihadapi dalam kehidupan, baik rumah tangga, baik kehidupan berbisnisnya, baik kehidupan mereka berbudaya, bersosial antara sesama manusia, antara masyarakat. Ini pasti akan ada benturan dan benturan-benturan gak bisa dijawab oleh akal kita. Bahkan ketika kita jawab dengan perasaan kita, malah terjadi akhirnya konflik sosial. Bagaimana cara memecahkannya? Maka tadi di samping Nabi bertahanus adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah setelah 6 bulan mendapatkan proses turunnya wahyu itu. Nabi udah datangi oleh malaikat Jibril.
Tapi belum ada tanda-tanda yang pasti konsepnya apa, dengan caranya bagaimana. Masya Allah. Ini kan susah menghadapi begini. Iya. Semacam begini, kita tahu baju. Ya, tapi kita nggak tahu caranya baju itu kita pakai, apakah baju ini ukurannya pas atau tidak dengan kita. Belum ada tutorial. Belum ada tutorialnya. Nah, proses itulah yang dilakukan oleh Nabi, baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Kesimpulannya sekarang buat kita, kenapa harus tahanus? Supaya Quran itu ada bisa pengejauhan tahan dalam aspek kehidupan kita. Maka kita disuruh juga untuk apa? Tahanus. Cuma tahanus kita di Ramadan. Iya. Ya kalau kita tahanus nyari gua mana nih? Udah kagak ada tuh gua. Iya. Berarti itu diawali dari menenangkan diri setelah 6 bulan bermimpi itu. Iya. Lalu surat yang pertama dimulai dengan Iqra. Surat Al-Alaq ayat Al-Alaq, 1 sampai ayat ayat 5. Baca, intinya Baca. membaca. Nah, bagaimana sebenarnya makna dari membaca untuk saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Nanti akan kita bahas sebentar lagi. Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan lagi pembahasan hari ini tentang nuzul Quran dan bagaimana ini hikmahnya untuk diri kita. Kalau kita bicara mengenai Al-Quran, maka surat pertama mengatakan Iqra, bacalah. Besar sekali dan luas sekali makna di balik kata bacalah di sini. Seperti apa yang perlu kita ketahui korelasinya dengan kehidupan kita sekarang? Saya langsung ke Ustadz Azhari. Bagaimana Ustadz? Kata Iqra. Jadi sekian ribu kata dalam Al-Quran, tapi kata yang pertama landing mendarat di bumi adalah perintah membaca. Iqra, bacalah. Para ulama mengatakan ayat ini menghilangkan objek dari kata perintah. Harusnya Maafun. bacalah. Apa yang harus dibaca? Iya. Kalau saya bilang sama Silbram, makanlah. Apa yang Tanpa dimakan? menyebut apa menu yang harus dimakan. Iya. Berarti yang sedang saya maksud, makan aja apa yang sedang ada di hidangan ini. Betul. Apa yang ada di prasmanan ini, makanlah. Iya. Tapi kalau saya bilang, makan nasi itu. Iya. Atau makan lauk itu. Jelas. Iya. Tapi Al-Quran datang dengan kata perintah, mahzuf, dilesapkan objeknya, maf'ulnya. Hikmahnya adalah lit ta'mim. Menunjukkan bahwa semua harus kita riset. Semua harus kita baca. Semua harus kita nalari dan observasi. Bacalah. Apa yang harus dibaca? Gak ada objeknya. Menunjukkan agama ini menyuruh kita untuk membaca apapun dalam makna yang seluas-luasnya. Yang penting satu. Ya. Dalam proses membaca, caranya Bismi Rabbik. Menyertakan Tuhan. Iya. Betapapun Al-Quran yang kita baca, kalau tidak menyertakan Tuhan, kesesatan nanti. Tetapi apapun yang kita baca, betapa itu negatif, tapi kalau kita menyertakan Tuhan, maka yang terjadi adalah kita bisa memilah dan memilih. Menyertakan nama Tuhan berarti membacanya dengan spirit bertuhan, dengan spirit agama. Berlandaskan prinsip-prinsip beragama, bukan sekedar logika. Makanya kata Syekh Abdul Halim Mahmud, mantan rektor Al-Azhar, dia bilang ayat itu tidak mengatakan Iqra bismi Aristotelian, tapi dia katakan bismi Rabbik, menunjukkan logika Anda membacanya bukan berarti logika Aristotelian salah, tidak. Tapi Al-Quran ingin mengatakan Bismi Rabbik dulu. Karena itu sumber semua logika. Gunakan logika itu, logika beragama, maka Anda akan mendapatkan, karena begini, orang yang membaca dengan logika Bismi Rabbik, ujung-ujung pembacaannya wasjud waqtarib. Dia akan makin intim sama Tuhan. Tapi sekedar membaca, tidak menyertakan Tuhan, yang terjadi jauh dari Tuhan. Iya. Begitu kita membahas keikutsertaan Tuhan pada saat membaca, khususnya Al-Quran di sini, maka muncullah mukjizat. Nah, kita harus tahu dulu nih mungkin ke Gusan, kalau kita bicara mengenai mukjizat, sebenarnya apa yang dimaksud dengan mukjizat itu dan bagaimana sih terjadi itu sehingga bermanfaat untuk manusia? Ya. Setiap nabi atau rasul Allah memiliki mukjizat yang diberikan masing-masing. Tetapi
sebagian besar mukjizat itu mati dengan seiringan dengan tidak ada orangnya lagi. Contohnya misalnya Nabi Musa dengan tongkatnya. Sampai sekarang apakah tongkatnya masih ada? Sudah tidak ada. Ya kan? Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Sudah, selesai itu saja. Tetapi Nabi besar Muhammad SAW diberikan mukjizat yang sampai sekarang itu masih bisa kita gunakan, dan semakin ke sini semakin meyakini bahwa itu betul-betul mukjizat. Salah satu contoh adalah pada saat dalam surat Yunus, di situ disebutkan bahwa akan tetap dipertahankan jasadnya Fir'aun. Itu disebutkan 1400 tahun yang lalu. Sementara jasad Fir'aun baru ditemukan 100 tahun yang lalu. Ini kalau bukan wahyu Allah nggak mungkin. Iya. Dan ketika menyampaikan, membedakan antara orang yang susah menerima Al-Quran, menerima Islam, itu seperti disesakkan dadanya, seakan-akan akan menaik ke atas langit, mendaki langit. Terus siapa yang tahu, siapa yang pernah bahwa kalau naik ke atas itu nafasnya akan susah, tidak pernah ada pesawat dan sebagainya. Itu Al-An'am. Artinya mukjizat kita itu betul-betul bersyukur kita. Salah satu yang membanggakan saya, kadang-kadang suatu saat saya berpikir, saya jangan-jangan saya berislam ini hanya karena orang tua saya Islam. Maka saya harus mencari-cari apa yang membuat semacam kayak diferensiasi kami dengan yang lain gitu kan, dengan agama yang lain. Kami berusaha, oh ternyata Quran ini loh yang menjadi kuncinya kita menjadi semakin semangat untuk berislam. Masya Allah. Banyak sekali evidence, banyak sekali bukti bahwa ini adalah betul-betul mukjizat yang nyata. Dan ini adalah tools bagi kita. Bagaimana agama Islam itu menjelaskan tentang kalau kita berhubungan dengan istri seperti apa, berhubungan dengan tetangga seperti apa. Di dalamnya itu bukan hanya tauhidiyah, tapi juga muamalah lengkap. Kita diperintahkan untuk berjalan-jalan ke atas bumi, siru fil ard, fanzur kaifa kana aqibah, untuk melihat bagaimana isi semua bumi ini, untuk semakin kita itu mengeksplor isi dunia ini, maka semakin yakin bahwa ayat-ayat Allah itu memang betul-betul adanya. Mukjizat yang benar-benar mengajarkan kita bagaimana caranya hidup di bumi ini, yang berhubungan dengan kehidupan setelah meninggal nanti. Kiai, bagaimana tanggapannya? Saya melihat pertama bahwa Al-Quran Allah turunkan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Konteksnya adalah sebagai untuk pedoman hidup manusia. Nah, pedoman ini akan berjalan. Nabi melalui proses tadi saya katakan dengan tahanus. Ya, kenapa bertahanus? Udah kita jelaskan. Lalu kita lihat lagi apa tugasnya Rasul setelah mendapatkan itu. Wa yuzakkihim wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Ya, artinya harus melalui proses pembersihan diri dulu. Lagi-lagi pembersihan diri, tahanus lagi. Sebab apapun itu pedoman, apapun itu mukjizat yang Allah berikan tidak akan bisa berfungsi kalau jiwa manusia kotor. Bahkan Allah sindir lagi, wala tastaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kau berjual-belikan ayatku ini dengan harga yang murah. Kenapa mereka memperjualbelikan ayat Al-Quran? Memperjualbelikan agama karena jiwa dia kotor. Otaknya masih kotor nih, masih mikirin duniawi, hatinya masih kepada duniawi. Belum ada ketenangan, belum ada yang namanya kemurnian hati, belum ada nur. Makanya kan kita suka berdoa, Allahumma nawwir qulubana binuril Quran. Ya Allah, terangkan hati kami dengan cahaya Al-Quran. Apa sebabnya? Supaya nanti akan bisa bukan sekedar transfer ke knowledge-nya. Akan tetapi akan bisa melahirkan nilai hikmah. Banyak orang pandai, banyak orang pintar tapi nggak bijak. Iya, betul. Iya kan? Betul. Ternyata pengetahuan masih liar. Ketika pengetahuan ini masih liar, supaya pengetahuan itu terarah, maka perlu tadi adanya pembersihan diri manusia. Sehingga akhirnya semua akan berdaya guna. Proses-proses yang dialami oleh Nabi adalah merupakan satu metode buat kita semua. Yang sekarang kita membicarakan tentang bagaimana nilai kemasyarakatan, dekadensi akhlak, dekadensi moral, revolusi mental. Nggak bakal bisa terjadi kalau nggak ada pembersihan. Dimulai dari pembersihan dari diri kita. Nah ini yang paling pertama. Oleh karena itu apa sih yang namanya mukjizat? Amrun kharikun lil adah. Peristiwa yang di luar daripada kebiasaan manusia. Itu mukjizat. Nah mukjizat terbagi dua, ada ilmiah, ada kauniyah tadi.
Iya. Ya ilmiah yang bisa bertahan seperti apa yang Allah berikan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kebeningan hati, ketulusan jiwa, kebersihan nurani, maka orang akan tahu apa isinya Al-Quran. Itulah mukjizatnya. Inilah mukjizatnya. Nah, dia akan dapatkan makna mukjizat di dalam itu. Makna mukjizat Al-Quran ini tentunya harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita masukkan ke dalam tindakan kita sehari-hari. Tindakan yang seperti apa dan bagaimana ini bisa menyelamatkan manusia dan fungsi. Kalau pada segmen-segmen sebelumnya tadi kita sudah membahas mengenai mukjizat dari Al-Quran, bagaimana turunnya Al-Quran. Lalu pada segmen ini kita akan membahas bagaimana sebagai manusia kita mendapatkan makna dan juga fungsi dari Al-Quran tersebut. Untuk jalan hidup kita, untuk kebenaran kita, untuk memperbaiki diri kita. Saya mulai dari Kiai Sumarno kalau begitu. Fungsi yang paling tepat Al-Quran untuk bisa kita pergunakan sebagai cara hidup kita di dunia ini bagaimana, Kiai? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan linnas. Yang pertama Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, dzalikal kitab, itulah Al-Quran. Ya. La raiba fihi, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Artinya ada semua di Al-Quran itu pasti. Tidak ada yang praduga, nggak ada yang namanya prasangka. Dan Al-Quran memberikan jalan petunjuk yang jelas buat manusia, hudan linnas, petunjuk buat seluruh manusia. Tidak sekedar buat orang yang beriman, dia tidak beriman atau enggak beriman. Ini adalah petunjuk sebagai manual book manusia dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini. Untuk apa? Dia agar mendapatkan kedamaian, ketenteraman, ketenangan. Karena itu kalau saya lihat, nggak usah aneh. Banyak orang sekarang mengamalkan Al-Quran walaupun nggak Islam. Contoh, Al-Quran mengajarkan kesucian, kebersihan. Iya. Siapa negara mana yang lebih dulu mengamalkan kebersihan dan kesucian? Lihat Singapura. Kita membuang puntung rokok aja di bandara kena denda, bro. Betul. Iya kan? Iya. Singapura nih. Iya. Itu bayangkan, yang lebih dulu mengajarkan kesucian dan kebersihan siapa? Islam. Islam. Bahkan bab toharoh pertama itu. Bahkan kalau kita belajar fikih, walaupun orang buka babul haji yang paling tinggi, yang pertama yang kita buka adalah bab kitabut toharoh. Ya. Suci dulu, bersih dulu. Bersih dirinya, bersih pakaiannya, bersih lagi perbuatannya. Maka ketika kita kembali dari sini, dikatakan petunjuk buat manusia, pertama adalah membersihkan langkah hidup manusia, agar supaya manusia betul-betul itu bisa menjalani hidup yang sempurna. Orang hidup di akhir belakangan ini terus terang, karena sudah mulai banyak pola pemikiran yang berbagai macam, terserap dalam sebagai macam informasi, sehingga pada akhir gilirannya banyak yang ditinggalkan di dalam Al-Quran, khususnya kita umat Islam sendiri. Maka sering saya bilang, inilah perlunya pengamalan Al-Quran. Bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran? Pemahaman. Bagaimana kita cara memahami Quran? Ya baca. Ya. Jangan kita mau paham tapi nggak baca. Nggak ada ceritanya begitu. Oke, tahan sebentar Kiai. Saya ke Gusan kalau gitu. Tadi Kiai menyampaikan bagaimana kita memahami Al-Quran ya, melalui dengan membaca. Tapi dua-duanya berarti Kiai. Kita baca, kita pahami, lalu kita lakukan. Bukan hanya berhenti dibaca saja. Bagaimana? Man aradad dunya fa'alai bil ilmi, man aradal akhirata fa'alai bil ilmi, man aradahuma fa'alai bil ilmi.
Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka rayalah dengan ilmu. Barang siapa yang mendapatkan akhirat, rayalah dengan ilmu. Dan barang siapa yang mendapatkan kedua-duanya, rayalah dengan ilmu. Islam itu sangat memuliakan ilmu. Pertama kali tadi disebutkan ikro, itu arti, dan ikro pun nggak dibatasin. Iya. Tidak ada dikotomi agama, dikotomi umum. Semuanya dipelajarin. Baca saja. Baca saja. Artinya Islam sangat terbuka dengan siapapun. Dan permasalahannya adalah sekarang ini kadang-kadang kita tidak paham, tidak sadar bahwa Al-Quran itu adalah manual book kita yang mestinya kita terapkan dan kita pakai day by day. Everywhere, every day. Iya, Ini harus dipakai, ya kan? itu hak ciptanya di sini. Itu ada di situ. Duluan saya ya. Iya. Nah, Everywhere, every day. Nah, sekarang kebanyakan Al-Quran hanya sebatas menjadi sebuah perlombaan dan sebagainya, tapi tidak diaplikasikan dalam praktek lapangan. Nah, itu. Nah, sehingga ada orang mengatakan begini, saya melihat banyak Islam di Eropa, tapi sedikit melihat Muslim di Eropa. Ya, oh gitu. Kebalikannya, saya melihat banyak sekali Muslim di Indonesia, tapi sedikit melihat Islam di Indonesia. Artinya, value Islam lebih banyak diterapkan oleh mereka yang bukan Muslim. Iya. Sementara kita yang banyak Islamnya tidak pernah menggunakan value Islam itu sebagai kehidupan keseharian. Itulah kita. perlunya introspeksi. Betul. Dan bagaimana kita menjadi seorang Muslim yang sesuai dengan ajaran Islam. Betul. Sepenuhnya, ya. Seperti apa nanti mungkin Ustadz Azhari yang akan menjelaskan lebih detail. Tapi kita akan break dulu sebentar, jangan kemana-mana. Jam 4:17 waktu Indonesia Barat, menemani Anda sahur tentunya masih di indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar beserta dengan guru-guru kita di sini membahas mengenai makna dan juga fungsi dari Al-Quran. Saya langsung ke Ustadz Azhari kalau begitu, bicara soal fungsi dari Al-Quran. Selain untuk menyelamatkan manusia, jalan hidup manusia di bumi ini, apakah ada makna dan fungsi lain? Saya kira ini pertanyaan terseksi di segmen ini. Iya. Kaifa nata'amal ma'al Quran? Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Quran yang sudah turun? Iya. Ayatnya sudah selesai. Tapi proses menginstal Quran ke diri kita masing-masing, itu sesuatu yang harus terus kita upayakan. Nah, bagaimana cara berinteraksinya? Satu, ta'alluq bil Quran. Jadikan jiwa kita butuh dengan Quran. Ya. Cara menjadikan jiwa kita butuh dengan Quran, satu, dibagi lagi satu, bayangkan setiap ayat yang ada dalam Quran turun buat kita. Ada Pribadi nih, personal. Betul. Ada seorang filsuf penyair asal Pakistan, Muhammad Iqbal. Kata ayahnya begini, kepada Iqbal kecil, "Hey Iqbal, recite the Quran as if Allah is addressing you." Bacalah Quran seolah-olah Tuhan menurunkan setiap ayatnya untuk kamu. Iya. Dengan kita membaca seperti ini, kita lebih deep, lebih merasakan Quran. Masalahnya yang terjadi sekarang apa? Orang membaca Quran dengan standar ganda. Ayat-ayat nikmat, ayat-ayat surga buat dia. Ayat bidadari buat surga. Buat gua nih. Buat gua nih. Begitu ayat neraka buat orang. Terjadilah radikalisme. Kenapa? Karena dia merasa ayat nikmat pujian buat dia. Iya. Tapi ayat yang mengecam, menghardik, ancaman buat orang. Dia salahkan orang. Iya. Karena salah membaca Quran. Oh. Oke. Harusnya semua ayat buat kita. Untuk kita. Iya. Ketika bicara tentang orang yang nggak bersyukur, iya kita orangnya. Iya. Yang kedua, cara kita berinteraksi dengan Quran, memahami maknanya. Lihat tafsirnya, ngaji. Quran itu hudan, guidance. Quran itu isinya bayyinat, penjelasan-penjelasan. Dia menjelaskan sehingga orang tercerahkan. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang hoax. Yang kemudian disebut Al-Quran dengan Al-Furqan. Nah, makanya syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, itu ayat Ramadan. Quran menjelaskan dirinya sendiri. Jadi Al-Quran kan itu puzzle tuh, ayatnya berpencar-pencar. Misalnya, kenapa orang puasa? La'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Apa takwa itu sendiri? Dijelaskan di ayat berikut, ayat yang lain, di surah yang lain.
Uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang bertakwa adalah mereka yang bla 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 bla. Canggih sekali Quran. Karena ada orientalis yang mengkritik Quran. Dia bilang begini, kenapa Quran tidak sistematis? Quran bicara kiamat, ujuk-ujuk tiba-tiba bicara utang. Bicara utang tiba-tiba bicara masalah akidah. Dia bilang ini Quran tidak sistematis, ini bukan kitab suci. Dijawab sama para ulama, salah satu jawaban ulama, sistematis itu menurutmu. Kalau Quran sistematis ada pendahuluan, latar belakang masalah, maka Quran terlalu formal dan akan usang. Karena sistematisasi juga setiap tahun berubah. Tergantung situasinya. Hari ini orang dianggap sistematis tulisannya kalau begini. 10 tahun lagi perkembangan dunia akademisi, dunia penulisan ilmiah beda lagi. Maka Quran sengaja dibuat puzzle sama Allah supaya kita terhibur dengan puzzle itu. Loncat ke sini, loncat ke sana, loncat ke sini, loncat ke sana. Al-Furqan. Terakhir, Al-Quran sebagai pembeda mana yang baik, mana yang buruk, dia Al-Furqan. Al-Quran, apa yang disebut ulama sebagai Quranic world view. Bagaimana cara pandang Quran melihat dunia. Contoh, kita mengatakan orang kaya itu adalah orang yang banyak duitnya. Menurut Quran enggak loh. Menurut Quran orang kaya itu orang yang punya kekayaan spiritualitas. Itu kaya. Dalam surah Al-Asr. Iya. Illa amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawbis sabr. Tidak ada dari 3 poin ini yang menunjukkan orang kaya itu orang yang banyak kontrakannya, enggak. Tapi orang yang punya kekayaan spiritualitas, dia beramal yang banyak, dia punya kepekaan sosial, saling menasehati. Dan amal bukan cuma materi. Itulah yang disebut Furqan. Kita jadi tahu, oh begini cara pandang Quran melihat hidup. Begitulah kira-kira. Kiai. Nah, ketika Al-Quran menjadi tabinan, penjelas, yang dijelaskan Al-Quran untuk membentangkan segala apa-apa yang sudah dibentangkan, diperjelas lagi oleh Al-Quran dari kitab-kitab yang sebelumnya. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, itu diangkat lagi ya. Quran nggak egois. Al-Quran menyebutkan Injil. Al-Quran menyebutkan Zabur. Al-Quran menyebutkan Taurat. Artinya ada korelasi. Bahwa setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, semuanya membawa Islam. Nah ini yang kadang-kadang kita membeda-bedakan. Jadi agama yang pertama, yang satu, setiap nabi dan rasul adalah agama Islam. Nabi Isa Islam. Nabi Musa Islam. Hatta Nabi Adam juga Islam. Nah, ini dijelaskan, buktinya Al-Quran menjelaskan. Kemudian Al-Furqan, tadi dijelaskan, membedakan. Apa yang membedakan? Membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang logika, dan mana betul-betul yang di luar logika. Terkadang tadi kita hanya untuk mengukur dengan kebenaran orang, kebaikan orang sesuai dengan logika kita. Dijawab dengan Al-Quran, bukan itu. Itu ukuran Anda. Benar kata Anda, tapi belum tentu benar kata orang. Baik kata Anda, tapi belum tentu baik kata yang lainnya. Ketika Al-Quran menjawab kebaikan secara global, baru orang akan mengerti. Inilah Al-Furqan. Standarnya bukan standar logika manusia. Standarnya bukan standar kepentingan golongan dan kelompok. Tapi standarnya adalah al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Gus, kalau kita bicara mengenai perbedaan sudut pandang, perbedaan pendapat dari berbagai macam orang, ketika Al-Quran masuk di dalamnya berarti Al-Quran itu menunjukkan sebagai alat ukur, sebagai pengarah pada kebenaran. Silakan bagaimana? Kalau kita yakin bahwa Al-Quran adalah huda linnas wal furqan, maka ini mestinya menjadi referensi akhir, marojek dari semua permasalahan kembali kepada Al-Quran. Ketika ada perbedaan, ada permasalahan, ketika kita bingung mana yang batil dan mana yang hak, kembalikan kepada Al-Quran. Maka esensi di dalam malam ini adalah marilah kita menjadi jiwa-jiwa Qurani yang bisa membedakan antara hak dan batil, dan tahu dan kita bangga memiliki Quran sebagai huda kita, sebagai petunjuk hidup kita yang detail dan lengkap di dalam kehidupan kita, mengantarkan kita dari akhirat sampai akhirat nanti, dari dunia menuju akhirat nanti itu. Baik. Sedikit. Silakan. Jadi Ustaz. tema ini hari ini ingin mengajarkan bahwa menyimpulkan Al-Quran itu salih likulli zamanin wa makan. Dia relevan di setiap ruang zaman dan setiap waktu. Al-Qurannya relevan. PR-nya kita sebagai reader, pembaca Quran, apakah kita sudah mampu mengkontekstualisasi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari atau tidak?
maka itu tugas kita. Iya. Nah, yang Mudah-mudahan terakhir, kita bisa saya boleh membumikan kasih Al-Quran. kesimpulan. Membumikan Al-Quran ke Bukan dalam untuk tindakan. bumikan. Ya. Iya, iya, ke dalam tindakan kita sehari-hari ya. Iya. Jadi bukan cuma Tahapan membaca. pertamanya, kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahul bayan. Sebaik-baiknya di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahul bayan, dan juga mereka mengetahui apa yang nyata dan realita. Ini yang penting. Iya. Kalau begitu kita harus sadari, mungkin saya kembalikan sedikit ke Ustadz Azhari Iya. untuk memberikan satu kesimpulan singkat. Bagaimana kita bisa membumikan Al-Quran dalam tindakan kita sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan betul supaya kita selalu ingat pada ajaran-ajaran Al-Quran. Itu ulama bilang supaya kita bisa membumikan Al-Quran, satu, lihat histori kenapa ayat ini turun, behind the scene-nya, sababun nuzulnya, asbabun nuzul. Lalu setelah kita melihat historinya, kita lihat apa yang sedang terjadi di saat ini. Konteksnya apa? Iya. Sehingga Al-Quran yang teks suci itu tidak kehilangan konteks. Berarti kronologisnya Al-Quran kita Kronologi pelajari. ayat itu turun bagaimana, lalu sekarang bagaimana, lalu dipadu-padankan, lalu kemudian kita ejawantahkan Ejawantahkan itu. Al-Quran Iya, iya. dalam kehidupan sehari-hari, dan ini tugas berat, tugas Iya. kita semua. Kita terus berproses mendekatkan diri kepada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Gus, Ya. Kiai, terima Mangga, kasih mangga, untuk mangga. bincang-bincangnya, dan juga terima kasih untuk Anda. Dan tentunya kita sama-sama ingin mendapatkan puasa yang insya Allah hari ini penuh dengan kesehatan dan kekuatan, nah, berkah juga, serta selalu kita mengacu pada Al-Quran dalam tindakan kita sehari-hari. Amin, ya Terima Allah. kasih pemirsa sudah menyaksikan indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda baru saja menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh, didukung oleh